Baik, selamat pagi untuk kamu semua ya. Pada pertemuan ini ya, di bab 1 ini ya, kita membahas tentang ancaman disintegrasi bangsa. Ya, tidak terasa kamu sudah kelas 12, harap tekun belajar, ikuti dengan baik. Oke, baik, kita mulai saja ya. Nah, topik kita ya tentang disintegrasi bangsa. Ada beberapa macam atau beberapa jenis disintegrasi ya, peristiwa yang mengancam perpecahan bangsa. Yang pertama adalah PKI Madiun ya. Kemudian di sini ada DITII, kemudian ada APRA Angkatan Perang Ratu Adil, kemudian ada RMS ya, kemudian ada itu PRRI Permesta, lalu ada itu G30 SPKI. Oke, nah di pertemuan ini kita membahas tentang PKI Madiun. Jadi PKI Madiun tidak sama dengan G30 SPKI, tapi dua topik ini, G30 SPKI dan PKI Madiun, sama-sama itu tentang ideologi ya, tentang ideologi. Oke, nah di sini kita lihat bagaimana PKI Madiun. Nah, latar belakang terjadinya PKI Madiun. Kita lihat di sini bahwa PKI Madiun terjadi itu akibat perundingan Renville yang sangat merugikan Indonesia ya. Perundingan Renville yang sangat merugikan Indonesia menyebabkan wilayah Indonesia semakin sempit ya. Wilayah Indonesia semakin sempit. Oke. Nah, kemudian pada saat itu jatuhlah kabinet Amir Syarifuddin ya. Karena dia juga yang menandatangani yang namanya perjanjian Renville ini. Nah, kemudian akibat itu tadi saya katakan jatuh kabinet Amir Syarifuddin karena adanya mosi tidak percaya dari masyarakat ataupun juga dari parlemen yang utama ya. Lalu digantilah dengan kabinet Hatta. Kan? Karena rasa kecewa dan sakit hati Amir Syarifuddin diturunkan dari menteri ya, maka dia berusaha mencari jalan untuk menggulingkan kabinet Hatta ya, sehingga dia berbalik menjadi oposisi dan mendirikan yang namanya FDR, Front Demokrasi Rakyat ya, pada tanggal 28 Juni 1948. Oke? Nah, kemudian kita lihat di sini ya, bagaimana proses terjadinya pemberontakan PKI Madiun ya. Amir Syarifuddin ternyata tidak sendiri. Dia dibantu oleh seorang tokoh senior PKI yaitu Musso ya. Musso yang pada saat itu baru saja pulang dari Rusia atau Uni Soviet ya. Nah, kemudian mereka berdua ini mulai menyusun doktrin yang dinamakan doktrin baru, yaitu Jalan Baru ya, dinamakan dengan Jalan Baru. Nah, lalu setelah mereka menyusun doktrin tadi, mereka menggabungkan Partai Sosialis, lalu ada Partai Buruh, kemudian ada partai yang berbau sosialis komunis ke dalam PKI, dan Musso sendiri diangkat sebagai pemimpin ya. Musso sendiri diangkat sebagai pemimpin. Oke? Nah, kemudian yang kita lihat di sini, mereka mengecam yang namanya persetujuan Renville dan mulai menyerang kabinet Hatta dan berusaha menggulingkan kabinet Hatta ya, berusaha menggulingkan kabinet Hatta. Lalu kita lihat bagaimana kronologisnya terjadinya pemberontakan PKI Madiun. Oke. Pada tanggal 5 Juli 1948 di sini ya, terjadi yang namanya pemogokan di pabrik karung Goni di Delanggu ya, di Delanggu. Nah, kemudian pada tanggal 11 September 1948 ya, di sini terjadi yang namanya insiden senjata antara Front Demokrasi Rakyat ya dengan pasukan Siliwangi di Solo. Oke. Lalu pada tanggal 18 September 1948 di sini ya, di sini kita lihat apa yang terjadi adalah mereka memproklamirkan berdirinya Soviet Republik Indonesia di Madiun ya. Artinya dilakukan yang namanya kerusuhan pada tanggal 11 September untuk memicu perhatian
pemerintah di sana, sementara pada tanggal 18 itu mereka sudah mendirikan yang namanya Soviet Republik Indonesia di Madiun. Oke? Nah, kita lihat selanjutnya ya. Juga di waktu yang sama mereka menghancurkan RI dan menggantikan dasar negara yang menjadi dasar negara komunis. Yang dasar negara kita adalah Pancasila. Mereka ganti kepada dasar negara komunis. Ya, itu tujuan dari pemberontakan PKI Madiun. Nah, lalu apa upaya pemerintah untuk menyelesaikan pemberontakan ini atau konflik yang terjadi di negara ini pada saat itu? Ya, nah, pemerintah mengutus Panglima Besar Jenderal Sudirman ya memerintahkan kepada Kolonel Gatot Subroto, yaitu pada saat itu menjabat sebagai Panglima Divisi 2 di Jawa Tengah, ya kan? Nah, ini dia. Lalu mengutus juga Kolonel Sungkono pada saat itu menjabat sebagai Panglima Divisi di Jawa Timur. Nah, mereka yang melaksanakan yang namanya Gerakan Operasi Militer atau GOM, ya, dengan mengerahkan kesatuan TNI dan polisi di wilayah masing-masing. Itu dia, oke? Nah, kita lihat ini ada beberapa gambar ya, saya tampilkan di sini. Ini kita lihat bagaimana anggota PKI ditangkap, kemudian anggota PKI itu dibunuh, oke? Lalu kita lihat juga bagaimana anggota PKI ini diinterogasi, oke? Nah, ini lihat, ini adalah Amir Syarifuddin pada saat ditangkap oleh pasukan TNI, ya. Nah, ini dia, lihat kursor merah ini, ya, kursor merah ini adalah Amir Syarifuddin. Oke, yang belum kenal bisa lihat ini ya. Syarifuddin, ya, Amir Syarifuddin itu berbeda dengan Syarifuddin Prawira Negara, supaya tidak salah ya. Amir Syarifuddin itu berbeda dengan Syarifuddin Prawira Negara. Oke. Jadi kalau Syarifuddin Prawira Negara adalah seorang tokoh yang pernah menjabat sebagai presiden di kala Indonesia dalam darurat atau pemerintahan darurat Republik Indonesia yang pada saat itu dipusatkan di Bukit Tinggi, ya. Nah, oke. Nah, baik, sekian dan terima kasih untuk pertemuan kita. Ini masih PKI Madiun, masih banyak lagi topik yang harus kita bahas dalam ancaman disintegrasi bangsa ini. Oke, baik. Jadi sekian dulu untuk materi kita hari ini. Saya harap kamu paham bagaimana ancaman disintegrasi yang terjadi di Indonesia, ya. Oke. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar, ya. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam.